Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Rasendria dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini adalah video tentang tugas ujian akhir semester Fisika Dasar 2. Langsung saja ke soalnya. Di sini ada yang soal pertama, diketahui sebuah kawat lurus dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjangnya 7 meter, N-nya 5, luas alasnya 1 meter persegi, arusnya pi cos omega T, frekuensinya 0,25 Hz. Usaha yang pertama yaitu yang A, bagian A. Kuat medan magnet atau B pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus saat 2 detik. Rumus dari B itu adalah mu 0 dikali I per 2 PR. Di sini mu 0-nya adalah 4 V dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya. I-nya adalah pi cos omega T dibagi 2 pi, jaraknya 1 meter. Untuk mengetahui omega itu caranya adalah dengan persamaan omega sama dengan 2 V dikali frekuensi. Di sini frekuensinya itu adalah 0,25 Hz atau juga bisa ditulis 1/4. Jadi omeganya ini adalah V per 2. Kalau sudah dapat yang seperti ini, maka akan jadi 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali V cos V per 2 dikali T-nya 2 detik per 2V. Hasilnya jadi min 2pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Di sini min karena cos dari pi 2 dikali 2 itu sama dengan cos pi. Ya, cos pi itu sama dengan min 1. Selanjutnya soal nomor 2. Kuat medan magnet B dipusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. Rumus yang akan digunakan yaitu B sama dengan mu 0 dikali N dikali arus per L. Untuk tambahan, jika di soalnya ditanyakan kuat medan magnet di ujung kawat lurus, maka rumusnya nanti akan menjadi mu 0 dikali N dikali arus dikali 2L. Mu 0 nya 4pi dikali 10 pangkat min 7, N nya 5, I nya yang seperti di atas, dan T nya 2 detik. Di sini L nya 1. Maka hasilnya menjadi min 2 V kuadrat dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Soal berikutnya, berapa besar induktansi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid? Cara mencari besar induktansi itu adalah dengan L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. A nya 1, L nya juga 1. Hasilnya akan menjadi 10 pangkat min 5 H.
Soal berikutnya yang D, energi induktansi solenoid saat 2 detik. Cara mencari energi induktansi itu dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A dikali I kuadrat per 2, atau bisa disederhanakan dengan 1/2 L I kuadrat. Maka U nya akan jadi 1/2 L nya berdasarkan L yang sudah dapat tadi, karena di sini waktunya juga sama 2 detik, maka tadi L nya 10⁻⁻⁵ dikali I kuadrat T nya 2 maka ini akan menjadi setengah dikali 10⁻⁵ dikali cos pi per 2 dikali 2, tadi kan min 1 dikali pi sama dengan min pi kuadrat tuh sama dengan pi kuadrat, maka di sini akan menjadi 5 pi kuadrat kali 10⁻⁻⁶ Joule. Soal selanjutnya, besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah terhadap sudut. Cara mencari gaya gerak listrik itu rumusnya adalah dengan epsilon sama dengan N dikali delta flux per delta T. Di sini rumus flux itu sama dengan B dikali A. Dan B sendiri itu dari sama dengan, atau juga bisa B dikali A dikali cos omega T. Langsung saja substitusikan N dikali D B dikali A cos omega T per dt. Jika sudah diturunkan, maka hasilnya akan menjadi N B A omega min sin sin omega T. Karena ini yang diminta gaya gerak maksimal, maka T di sini, hasil dari sin omega T di sini itu adalah 1. Jadi bisa saya tulis rumusnya N B A omega. Maka hasilnya 5 dikali B nya adalah nilai yang di awal di bagian A tadi, yaitu min 2pi kali 10⁻⁷, min 2pi kali 10⁻⁷, dikali A nya 1 dan omega nya pi per 2. Maka hasilnya sama dengan min pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 pangkat min 5 jadi pangkat min 6 per 2, atau 5 pi kuadrat min 5 pi kuadrat kali 10 pangkat min 7 volt.
Soal berikutnya, besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah terhadap arus. Epsilon max sama dengan min L dikali delta I per delta T. I yang kita punya adalah Pi cos omega T per dt. Jika turunkan maka hasilnya menjadi L Pi omega min sin omega T. Karena nilainya maksimum maka nilai dari sin omega T nya ini adalah 1. Jadi L dikali V, omeganya V per 2 L nya tadi kita sudah dapat, yaitu 10 pangkat 5 dikali V kuadrat per 2, tahu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6 V kuadrat volt. Lalu di soal kedua yaitu jelaskan klasifikasi material magnetik beserta kurvanya. Berdasarkan wujudnya, material magnetik terbagi menjadi material lunak dan keras. Material lunak cenderung digunakan untuk kebutuhan magnet yang dapat diubah-ubah kekuatan magnetnya, sedangkan material keras banyak digunakan untuk kebutuhan magnet tetap. Sedangkan dari segi kandungan dipol, material magnetik terbagi menjadi ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, antiferromagnetik, dan ferimagnetik. Di sini yang pertama ada ferromagnetik. Ferromagnetik adalah suatu material magnetik yang cenderung tetap. Ferromagnetik memiliki suseptibilitas besar. Jika dilihat dari gambar ini, sifat kemagnetatan ini didapat dari susunan struktur elektron atom yang tidak berpasangan dengan lengkap. Akhirnya, elektron yang tidak berpasangan akan saling memperkuat dipol magnetik. Jumlah elektron yang tidak berpasangan sangat banyak dan menimbulkan momen dipol magnetik yang cukup besar. Untuk mengetahui sifat kemagnetan suatu benda bisa dilihat dari struktur elektronnya serta kesamaan arah spin dari dipolnya. Lalu selanjutnya ada diamagnetik. Diamagnetik adalah material magnetik yang sedikit menolak gaya magnetik. Dilihat dari gambar yang ada, ketika tidak ada pengaruh magnet dari luar, momen magnet akibat gerak orbital dan spin elektron saling meniadakan. Saat ada pengaruh medan magnet dari luar, akan timbul medan magnet dalam tapi masih lebih kecil. Selanjutnya ada paramagnetik. Paramagnetik adalah suatu material magnetik yang memiliki momen dipol magnetik permanen. Suseptibilitas dari paramagnetik cenderung kecil karena momen dipol kandungan dari paramagnetik memiliki arah spin yang acak. Dilihat dari gambar, saat terdapat medan magnet yang berasal dari luar material paramagnetik mengenai bahan tersebut, maka momen dipol sebelumnya yang acak akan mulai searah dan muncul sifat kemagnetan. Tingkat suseptibilitas dari paramagnetik tergantung oleh seberapa kuat medan magnet luar yang mempengaruhi bahan paramagnetik. Selanjutnya ada antiferromagnetik. Antiferromagnetik ini memiliki suseptibilitas yang kecil. Dari gambarnya ini, hampir tidak ada sifat magnetik dalam antiferromagnetik. Hal ini karena dipol-dipol dalam antiferromagnetik memiliki arah spin yang berlawanan dalam jumlah yang relatif sama, banyak di tiap arah spin. Antiferromagnetik akan terus-menerus seperti itu di saat suhu di sekitarnya lebih rendah dari temperatur kritis. Pada suhu di atasnya, material antiferromagnetik akan berubah menjadi paramagnetik. Lalu di sifat yang terakhir itu ada ferimagnetik. Material ini menunjukkan sifat berupa bahan material ferromagnetik untuk temperatur di bawah titik kritis. Saat suhu di atas titik kritis, maka ferimagnetik berubah menjadi paramagnetik. Dilihat dari gambar arah geraknya, ciri khas dari material ferimagnetik adalah dipol-dipol yang ada di dalamnya memiliki arah yang berlawanan dengan jumlah yang tidak sama besar, sehingga material ini cocok untuk diaplikasikan pada suatu tempat yang
medan magnetiknya kuat serta berfrekuensi tinggi karena material ini tidak mudah terpengaruhi. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.